keduanya Ge Putu lahir, ternyata anaknya laki-laki semeton. Dan ternyata juga orang tua dari suami ketiganya ini sangat mengharapkan cucu laki-laki. Nah, disinilah titik balik hidupnya Ge Putu. Dia disayangi sekali oleh mertuanya, diberikan uang yang banyak untuk biaya kehidupannya Ge Putu dan juga putra keduanya. Dan ketika itu, kengkeng kadan unduke. Kembali lagi semeton, Ge Putu bertemu dengan lelaki yang menurut dia tuh kayak baik sekali. Dan Ge Putu kan berencana untuk menikah dengan si lelaki yang keempat ini. Tapi kengkeng kadan unduke, setelah Ge Putu berpacaran 1 tahun, si laki-laki ini, calon suami keempatnya, meninggal dunia dalam keadaan sakit. Dan waktu itu polonya Ge Putu berpikir keras. Kenapa? Setelah Ge Putu gagal menikah untuk yang keempat kalinya, di sana dia tidak mau lagi menikah, tidak mau lagi pacaran, dan fokus membesarkan kedua anaknya ini. Dan kengkeng kada unduke kembali lagi semeton. Setelah Ge Putu ini menginjak usia 42 tahun, putri pertamanya ini hamil di luar nikah, kemudian menikah dengan seorang lelaki yang sudah punya istri 2, dan juga putrinya ini menjadi istri ketiga semeton. Kok gini? Pokoknya Ge Putu merasa hidupnya benar-benar hancur, kacau balau. Dia disepeang oleh keluarganya karena menyandang status janda, dan Ge Putu ini seseorang yang berdarah biru. Dan kok bisa-bisanya dia hampir menikah 4 kali, kok semua suaminya tuh kayak kok gini gitu loh semeton. Sampai suatu hari, putra keduanya Ge Putu ini kan sudah berumur 4 tahun. Putranya ini bilang, "Ibu, kenapa ya? Adik sering sekali melihat seorang wanita yang tinggi besar, nyonyoknya itu gloyoh-gloyoh, calingnya renggah, membawa senjata, sering mengikuti ibu kemanapun, terutama saat ibu ngomong dengan seorang laki-laki, si wanita ini matanya ngendeh, Bu, layahnya nyelep. Itu kenapa?" Nah, sepertinya putra keduanya Ge Putu ini indigo. Dan karena sering putranya ini bilang ada seorang wanita yang sangat seram mengikuti Ge Putu pun berinisiatif bertanya ke tempat orang pintar. Dan di sana semuanya mekebengan semeton. Di tempat orang pintar ini ternyata Ge Putu dibilang belik. Dan ternyata juga menurut penglihatannya, mata batin si orang pintar ini, Ge Putu punya kadengan di apemnya semeton. Dan itulah alasannya kenapa suaminya Ge Putu ada yang meninggal karena sakit. Dan Ge Putu sering mengalami yang namanya musibah, bahkan tidak bisa hidup di dunia ini dengan kebahagiaan ya karena itu. Menurut penerawangan si orang pintar, harusnya sebelum Ge Putu ini berusia 18 tahun, dia sudah harus ditubah untuk miliknya ini agar tidak memakan korban semeton. Dan